Halo Sanak Family, bagaimana kabarnya? Jumpa lagi bersama saya Aden. Saya akan membahas sebuah film yang pastinya akan membangkitkan jiwa-jiwa psikopat yang ada di dalam diri kita. Bagaimana ceritanya? Langsung saja tanpa banyak bicara di awal, santuikan posisi badan, yuk nonton. Dan inilah dia. Di awal film, kita akan menyaksikan dua orang wanita di dalam mobil. Dia bernama Cucu dan yang ini adalah Cahyati, sehingga jika mereka berdua disatukan akan menjadi Cucu Cahyati. Nice. Mereka berdua nampak kebingungan yang akhirnya kita akan tahu kalau mereka sedang tersesat. Ya, sudah merupakan hal yang lumrah ketika wanita kesulitan menggunakan Google Maps sehingga mereka berinisiatif untuk menggunakan peta wilayah setempat. Tapi tetap saja tersesat. Sehingga pada satu momen ketika ban mobil mereka bocor, Cahyati terpaksa turun untuk mengatasinya. Tapi tiba-tiba setelah itu, skin akan berpindah ke suatu gereja. Mari saya perkenalkan dengan tokoh utama di film ini. Ya, pria ini bernama Johnny. Dialah tokoh utama di film ini. Johnny merupakan seorang pendeta dan sudah mempunyai dua orang putri yang bernama Sarah dan adiknya bernama Rebecca. Sementara sang istri, beliau sudah meninggal beberapa tahun silam. Sebagai pendeta, tentu saja Johnny mempunyai sikap belas kasih dan bijaksana. Itu dibuktikan ketika terjadi perselisihan di antara dirinya dengan seorang pria yang dengan sengaja membawa pohon Natal milik Sarah. Tentu saja jiwa bapak-bapak Johnny untuk membela anaknya itu seketika keluar. Kita berharap Johnny memberikan pelajaran pada pria tua yang sudah berani mengganggu putrinya itu, tetapi inilah yang terjadi. Itu cukup untuk membuat Sarah merasa kecewa. Sarah merajuk dan mengatakan percuma saja ayah selama ini setiap hari nonton film Bruce Lee, Rambo, John Wick, dan Kang Yayan Ruhian, tapi membela harga diri keluarganya saja ayah tidak bisa. Sehingga Johnny yang sangat menyayangi anak-anaknya itu merasa bersalah. Sebagai permintaan maafnya kepada Sarah, dia pun memberikan izin untuk Sarah mengikuti pesta Natal bersama teman-teman kampusnya. Ya, meskipun tetap saja ada aturan dari ayahnya yaitu harus pulang paling lambat jam setengah 12 malam, tetapi ini membuat Sarah merasa begitu senang. Thank you. You're welcome. Sementara itu di suatu diskotik, mari saya perkenalkan Anda semua dengan seorang tangan kanan dari bos gangster Anedonia, yaitu geng terbesar di kota ini. Dia bernama Vic, ini rarainya. Saat ini dia sedang menjalankan tugas dari bos besar untuk melakukan gencatan senjata dengan gangster Fallen Angel. Dalam gencatan senjata ini, kedua belah kubu sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang jual beli narkoboy dengan harapan dari kerjasama ini adalah untuk memutus rantai peperangan yang sudah lama terjadi. Tetapi karena suatu alasan keperluan biologis, Vic lebih memilih untuk chill sambil menikmati pemandangan aurat para betina yang tentu saja saya sensor untuk menghindari dosa jariah. Sementara perkawis masalah gencatan senjata, tak usah khawatir karena Vic sudah memerintahkan adiknya untuk menghandle itu semua. Inilah saatnya untuk memulai kesepakatan tersebut. Fallen Angels mengirimkan seorang utusan yang bernama Zupar, nama lengkapnya Zuparman. Dia bertugas untuk membawa sebungkus plastik narkoboy. Hello. Don't touch my car. Sementara inilah bebenguk utusan dari Vic yang bernama Ram, adiknya sendiri. Give me a heart attack? Dia diutus untuk menyerahkan uang dari pertemuan itu kemudian menukarnya dengan narkoboy tersebut. You wanna fucking go right now, motherfucker? Fucking with you, man. Kesan pertama ketika melihat Zupar adalah cukup menguji kesabaran karena dia beberapa kali mencemooh Ram dengan kata-kata berbalut candaan. Meskipun jika dilihat dari kondisinya, Zupar sendiri sedang dalam keadaan patah kaki yang apabila Ram melawannya tentu saja akan sangat mudah baginya.
Zupar bisa seberani itu ya karena apalagi kalau bukan karena backingannya ketua mafia Fallen Angel itu sendiri sehingga menganggap Ram tidak akan mau menyakitinya. Seperti manusia pada umumnya, dia akan merasa bebas berbuat apa saja tanpa mempedulikan orang lain ketika punya backing atau backingan yang kuat, padahal kenyataannya dia hanya sedang bersembunyi di balik ketek orang lain untuk menutupi jiwa pecundangnya. Snow White's ass cheeks. Kembali lagi pada alurnya, ketika Zupar dan Ram akan melakukan kesepakatan itu, tiba-tiba Ass, huh? nah loh, Ram ternyata mengkhianati kesepakatan tersebut sehingga membuat permusuhan antara kedua kubu itu harus tetap berlanjut. Di saat yang bersamaan di tempat lainnya, Sarah pamit kepada ayahnya untuk berangkat ke pesta Natal. Johnny mengingatkan Sarah sekali lagi untuk pulang jangan melebihi jam setengah 12 malam. 11:30. 11:30. Sarah pun berangkat. Di tengah perjalanan, dia mampir ke sebuah pom bensin untuk mengisi bahan bakar. Sialnya, kebetulan sekali di sana juga ada Ram yang sedang mengisi bahan bakar. Awalnya mereka nampak baik-baik saja sebelum akhirnya terdengar suara Zupar yang berisik di bagasi mobilnya Ram. Seketika itu juga Sarah mulai curiga dan langsung pergi meninggalkan tempat itu. Sayangnya, Sarah sudah menjadi saksi mata sehingga mau tidak mau Ram yang merupakan penjahat kelas kakap itu harus menghabisinya. Mengetahui mobilnya dikejar seseorang, Sarah pun menelpon ayahnya. Dengan rasa panik yang berusaha dia kendalikan, Sarah memberitahu Johnny apa yang sebenarnya terjadi. Sarah juga berusaha kabur dari kejaran Ram dengan mempercepat laju mobilnya, tetapi Ram berkata, "Tidak semudah itu, ladies." Ya, Sarah harus rela menerima royalti sesuai porsinya karena sang sutradara mengakhiri perannya lebih awal. Begitu terpukulnya Johnny ketika tiba di lokasi kejadian dan melihat Sarah sudah tidak bernyawa. Setelah kejadian tersebut, Johnny bukan hanya terpukul oleh karena telah kehilangan Sarah, tetapi dia juga ingin membalaskan kematian Sarah karena merasa bahwa jiwa rohaninya telah mati. Johnny yang masih berdoa di samping tempat tidur Sarah itu tak lama kemudian didatangi seorang pria yang diantar oleh Rihanna, adik iparnya. Dia bernama Jed Sawyer, seorang detektif di wilayah tersebut. Kedatangannya adalah untuk meminta informasi dari Johnny tentang Sarah dan memberitahu Johnny bahwa kasus ini dicurigai bukan kasus biasa, melainkan kasus pembunuhan yang terencana. Itu dapat dibuktikan oleh karena ketika Sarah ditemukan, tangannya telah terikat di setir kemudi mobilnya. Jed berjanji akan segera menelusuri kasus ini dan akan memberitahu Johnny perkembangan selanjutnya. Tak lama kemudian, benar saja, Jed langsung meluncur ke tempat di mana awal mula keributan itu terjadi, yaitu di pom bensin. Jed mencerminkan seorang aparat yang bertanggung jawab kepada pekerjaannya, jujur dan bertindak cepat atas suatu kasus yang melanggar hukum. Tentu saja tidak seperti di negeri Konoha yang aparatur negaranya masih membudayakan suap menyuap, bahkan untuk menangani kasus yang sudah menjadi tanggung jawabnya pun harus menunggu viral dulu baru diproses. Terdengar familiar? Get the tapes. I'm gonna need to see those tapes. Kemudian, Jed meminta file rekaman CCTV di tempat tersebut dan langsung pergi ke kantornya untuk melihat rekaman itu. Pelaku pembunuhan Sarah yang tidak lain adalah Ram akhirnya diketahui oleh Jed. Jed sudah menduga keterlibatannya karena Ram CS ternyata sudah masuk dalam daftar incaran aparat setempat akibat tindakan kriminal yang sudah sering mereka lakukan termasuk bisnis haram mereka.
Setelah itu, Skin kembali berpindah ke tempat diskotik. Vic sedang menerima telepon dari Ram, adiknya. Dia mengabari Vic kalau dirinya mendapatkan sekantong narkoboy dan sekantong uang tunai. Vic cukup kaget karena dengan membawa uang itu artinya geng Fallen Angel sudah tahu kalau kubu Vic melanggar kesepakatan. Di ujung perbincangan, Ram memberitahu bahwa siang ini dia harus bertemu Vic di diskotik tersebut. Ram segera bergegas menuju diskotik dengan membawa uang dan narkoboy serta tak lupa membawa Zupar yang masih berada di bagasi mobilnya. Tetapi di tengah perjalanan Ram harus berhenti karena memang disuruh berhenti oleh seorang yang menggunakan mobil polisi. Entah siapa itu karena orang tersebut tidak memperlihatkan wajahnya, namun ketika dia menghampiri Ram, tiba-tiba Officer. Di tempat diskotik, Vic CS sedang menunggu kedatangan Ram. Mereka sudah lama menunggu tetapi Ram tak kunjung datang. Sementara itu, berita tentang gagalnya kesepakatan kerjasama itu sudah sampai kepada bos besar. Sehingga dia menelpon Vic untuk mencari sendiri Ram adiknya sampai ditemukan. Look harder. Setelah itu, bos besar memanggil 3 anak buah Vic untuk menghadap kepadanya. Mereka adalah Gobang, Murad, dan Cecep. Akhirnya kita akan tahu bahwa inilah si bos besar mafia itu. Dia bernama Otto dan ini adalah wajahnya. Otto menjelaskan setelah 1 dekade mereka berperang dengan geng Fallen Angels, dia ingin hidupnya lebih damai. Dengan kesepakatan ini tadinya dia berharap bisa mengakhiri konflik dan bisnis ini tetap berjalan tanpa harus ada peperangan. Tetapi seperti yang kita tahu bahwa kesepakatan itu sudah tidak bisa diharapkan lagi setelah Vic mengirim adiknya. Otto menjelaskan bahwa dari kesepakatan tersebut dia tidak hanya kehilangan uang tetapi juga dia kehilangan narkoboy dan yang paling penting dia kehilangan Ram, si monster bengis itu yang saat ini belum ditemukan. All his teeth in a pile. His wheelchair broken in half. Setelah itu, Otto memerintah Gobang dan Murad untuk mencari Vic serta menyuruhnya membawa uangnya, narkoboy dan Ram sebelum itu semua jatuh ke kubu musuh. Sementara Cecep diperintahkan untuk membantu Otto melatih fisik anggota geng yang lain, takutnya ada serangan dadakan dari Fallen Angels. Otto juga memerintahkan untuk menyampaikan pesan khusus kepada Vic jika sudah bertemu dengan Ram bahwa adiknya itu hidup-hidup untuk menghadap ke sini secara personal. Otto mempertegas bahwa ingat, bisnis ini merupakan bisnis yang bagus tetapi bisnis ini bukan bisnis yang baik. Bisnis ini harus tetap berjalan karena melibatkan banyak orang. Salam olahraga. Tak lama setelahnya, Murad dan Cecep bergegas pergi. Inilah markas Fallen Angels, tak jauh beda dengan diskotik yang sering dikunjungi geng Anedonia dan diskotik ala barat lainnya. Isinya penuh dengan kemaksiatan yang Anda semua pasti sudah tahu. Singkat cerita, Vic CS sudah sampai di tempat ini. Mereka langsung merangsek masuk ke dalam dengan tanpa ada perlawanan karena mereka yang ada di tempat ini sedang pesta narkoboy sehingga sibuk dengan dunianya sendiri. Vic kemudian langsung menyuruh Ben, tangan kanan Fallen Angels, untuk membuka mulut mengenai keberadaan dari Ram. Tapi sebagai pria dengan mental di atas rata-rata, tentu saja Ben tidak sedikit pun merasa takut dengan ancaman itu dan lebih memilih untuk bungkam. Namun pada akhirnya Murad menemukan ponsel dengan keadaan layar yang sedang menunjukkan suatu tempat. Setelah menghabisi Ben secara brutal dan membawa sebungkus narkoboy yang mereka cari, kemudian mereka bertiga bergegas pergi menuju tempat yang dimaksud. Inilah tempat yang dimaksud itu, di mana kita diperlihatkan Ram yang sedang menerima siksaan dari seseorang. Sebelum mereka sampai ke tempat tersebut, Skin akan memperlihatkan pertemuan antara Johnny dengan Jade di salah satu bar. Memang sejak awal Jade berjanji akan memberikan informasi kelanjutan dari kasus pembunuhan Sarah dan inilah mungkin waktu yang tepat untuk itu. Jade memberitahu jika pelaku pembunuhan Sarah adalah Ram, salah satu anggota gangster Anedonia yang sudah masuk radar incarannya karena berbagai kejahatan termasuk bisnis jual beli narkoboy. Sarah tidak terlibat dalam kejahatan itu tetapi dia cuma salah tempat dan salah waktu ketika dia mengisi bahan bakar mobilnya. Jade sekali lagi menyampaikan turut berduka cita atas kematian dari Sarah. Jade tahu betapa terpuruknya Johnny karena dia juga pernah merasakan apa yang Johnny rasakan, bahkan bisa dikatakan lebih dari itu.
Kemudian dia memberitahu pengalamannya dalam menangani kasus pembunuhan di masa lalunya. Dahulu kala, tepatnya 10 tahun yang lalu, ada seorang predator dengan riwayat kejahatan yang benar-benar tidak manusiawi. Dia bernama Queen Brady, seorang psikopat yang sering menculik, memperkosa, menyiksa sebelum kemudian membunuh korbannya. Ciri khas dari aksinya, semua korban kejahatannya selalu dia beri nomor selayaknya kelinci percobaan, dan aksinya selalu dimulai pada siang hari di mana orang-orang sibuk dengan pekerjaannya. Dan ya, kala itu Jade berhasil membekuk Queen Brady dan mencebloskannya ke dalam jeruji tahanan. Namun hal yang mengecewakan tersaji dalam persidangan di mana seorang penjahat keji seperti Queen Brady hanya dihukum selama 6 tahun. Ini mencerminkan bahwa di luar sana, meskipun ada seorang aparatur negara yang bekerja dengan baik seperti Jade, tetapi pihak atau oknum-oknum yang masih bisa memperjualbelikan hukum dengan sogok-menyogok itu masih banyak, bahkan meskipun dia seorang hakim sekalipun. Terdengar familiar? Singkat cerita, ketika 6 tahun masa tahanan Queen Brady berakhir, tentu saja bukannya tobat, tetapi dia memilih membalaskan dendamnya kepada Jade yang telah memasukkannya ke dalam penjara. Ketika Jade akan berangkat ke kantornya, Queen Brady datang ke rumahnya di mana di sana ada istrinya yang sedang mengandung. Dan selanjutnya, tentu Anda semua pasti sudah tahu. I'm looking for you. Sekilas cerita masa lalu Jade itu memberitahu kita bahwa istri dan anaknya yang masih di dalam kandungan pun juga merupakan korban pembunuhan. Memang butuh waktu untuk bangkit dari posisi itu, tetapi pada akhirnya Jade bisa menerimanya setelah berdamai dengan keadaan. Dan jikalau Johnny ingin tahu bagaimana caranya untuk bangkit dari situasi seperti ini, Jade mengajaknya untuk ikut ke suatu tempat. Namun pastinya ada konsekuensi dari ini semua, yaitu jika Johnny menyetujui untuk mau ikut, dia harus melakukan apa yang Jade perintahkan nantinya dan tidak akan bisa kembali sebelum dia melakukannya. Dengan kemauan yang kuat untuk bisa sembuh dari keterpurukannya sehingga dia bisa menyebarkan kebaikan seperti biasanya, akhirnya Johnny pun menyetujuinya. Singkat cerita, Jade dan Johnny telah sampai di tempat yang dimaksud. Ternyata tempat itu adalah rumah Jade itu sendiri yang di salah satu ruangannya memang sudah didesain sebagai kantor tempat dia melakukan aktivitas pekerjaannya. Namun bukan di sana Jade akan memberitahu Johnny, tetapi di ruangan khusus yang ada di bawah tanah rumahnya. Ketika telah sampai di ruangan khusus itu, kita semua pasti terkejut karena ternyata orang yang menculik dan menyiksa Ram tadi bukanlah Queen Brady, melainkan Jade, si detektif itu sendiri. Jade memberitahu Johnny bahwa inilah orangnya yang telah membunuh salah satu putri kesayangan Johnny. Dia mempersilahkan Johnny untuk memilih alat apa yang cocok untuk menyiksa Ram sesuai yang Johnny inginkan, dan inilah yang terjadi selanjutnya. I made alone time. It healed me. There you go, John. Karena pada dasarnya seperti yang sudah saya katakan di awal, Johnny adalah pendeta yang berbelas kasih dan bijaksana. Tentu saja meskipun dia merasa rohaninya sudah mati karena telah kehilangan Sarah, tetapi jauh di dalam lubuk hatinya, dia masih tidak bisa jika harus menyakiti orang lain. Johnny pun memilih untuk pulang dan dengan berat hati dia telah memaafkan seorang pembunuh putrinya. Namun, ketika baru saja dia akan pergi, Jade menahannya. Itu dilakukannya karena sesuai perjanjian bahwa Johnny tidak akan bisa kembali sebelum melakukan apa yang Jade perintahkan. Setelah itu, Anda akan diberi fakta yang lebih mengejutkan lagi dari sebelumnya. Jade membuka sebuah lemari kayu seperti peti Edo Tensei dan tiba-tiba itu bukanlah zombie, bukan juga mayat hidup yang sudah terkena virus, melainkan itu adalah manusia. Hanya saja, dia sudah menerima begitu banyak siksaan sehingga seluruh tubuhnya penuh dengan luka. Jade memberitahu bahwa dia merupakan seorang penjahat biadab yang sudah memperkosa nenek-nenek usia 83 tahun selama 3 hari berturut-turut. Dia disiksa bukan oleh Jade, melainkan oleh keluarga si nenek yang merasa begitu marah kepadanya. Sama seperti yang ditawarkan Jade kepada Johnny untuk menyiksa Ram.
Mereka semua adalah para pelaku kejahatan yang sudah menerima siksaan dari korban-korban yang merasa dirugikan. Mereka memang masih menjadi manusia, tetapi akibat mengalami penyiksaan lahir batin dari Jade selama berminggu-minggu, bahkan ada yang sudah bertahun-tahun, mereka mengalami perubahan sikap menjadi seperti binatang. Ada kejutan lagi dari Jade karena ternyata Queen Brady masih hidup dan menjadi salah satu dari mereka. Jade mengatakan inilah yang dia lakukan, inilah yang membuatnya lekas pulih dari keterpurukan setelah ditinggal orang yang dia cintai. Dia menyiksa Queen Brady yang telah membunuh istri dan si jabang bayinya setiap saat selama bertahun-tahun di sini. Namun, dari setiap korban kejahatan yang ditangani Jade, hanya Johnny lah satu-satunya orang yang menolak membalaskan kematian putrinya sehingga Jade merasa kecewa. And formerly known as Quinn Brady. Say your name! Setelah itu, Jade memasukkan Ram ke dalam kandang itu juga dan reaksi dari para tahanan itu tidak lain adalah langsung menggerogoti Ram seperti predator yang diberi daging segar. Jade kasihkan melihat pemandangan itu sehingga ketika dia menoleh ke arah Johnny, dia ternyata sudah berhasil meloloskan diri. Dan ketika dia mencarinya, tiba-tiba... Dan ya, secara kebetulan Vic CS sudah sampai di tempat yang ditujukan oleh GPS tadi. Seperti yang kita tahu bahwa Vic CS sedang mencari Ram sehingga dia langsung menginterogasi Jade. Jade pun dengan senang hati menunjukkan tempat keberadaan Ram sekarang. Namun, ketika mereka sampai di ruangan bawah tanah itu, para tahanan sudah dibebaskan oleh Johnny yang sedari tadi masih sembunyi di sana. Anda sudah pada tahu pastinya apa yang selanjutnya akan terjadi. Johnny melarikan diri. Lihat keadaan sekitar sudah sangat kacau, dia menyadari satu hal yang menarik bahwa memang berbuat baik untuk tidak menyakiti orang lain itu merupakan suatu kebajikan, tetapi alangkah lebih bijaksana untuk bisa lebih bertanggung jawab terhadap hidup yang diberikan Tuhan. Dia tidak mau mati sia-sia karena jika dia tidak melawan sama saja dengan bunuh diri, sedangkan bunuh diri itu merupakan hal yang sangat dilarang, bahkan ganjaran dari perbuatan itu adalah neraka jahanam. Selain itu, kondisi yang dia alami telah sesuai dengan salah satu ayat Al-Quran, yakni telah diizinkan berperang bagi siapa yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka itu. Quran Surat Al-Hajj ayat 32. Akhirnya dia berani untuk action dan berusaha melarikan diri dengan beberapa senjata yang dia bawa. Dengan mengendarai motor yang terparkir di sana, pertempuran pun tidak dapat dihindarkan lagi. Sekali lagi saya tegaskan bahwa mereka bukanlah zombie, melainkan manusia yang sudah kehilangan rasa kemanusiaannya sehingga bertindak layaknya seperti hewan predator yang akan memangsa buruannya. Karena faktor itu juga, Johnny akan merasa sedikit lega sebab jikalau dia tergigit oleh salah satu dari mereka, dia hanya akan merasakan sakit tapi tidak akan berubah menjadi seperti mereka. Dalam asruk-asrukannya itu, Johnny tiba di suatu rumah sepasang kakek dan nenek. Dia melihat si botak yang ternyata masih hidup. Si botak Ram yang kedapatan sedang menyerang kakek dan nenek itu merasa sangat beruntung dipertemukan lagi dengan Johnny karena setelah ini Ram bisa membalaskan siksaan yang sebelumnya dia terima. Johnny yang hanya bermodalkan secuil keberanian dan aksi-aksi dari Kang Yayan Ruhian yang pernah dia tontonnya hanya bisa pasrah dan melawan sebisanya. Hingga akhirnya pertempuran itu harus berakhir tragis ketika Johnny membiarkan si botak terseret oleh mesin penggilingan padi. Tamat ending yang sangat mengsadiskan.
Sesuai dengan judulnya, film ini menceritakan semua tentang pembalasan, bahwasannya apapun sikap yang diambil tentu ada konsekuensinya masing-masing. Semua kebaikan mendapatkan balasan, semua keburukan mendapatkan hukuman. Jika lolos dari hukuman manusia, maka hukuman Tuhanlah yang akan bekerja selanjutnya. Secara keseluruhan, film ini cukup untuk membangkitkan saraf-saraf kebrutalan yang ada pada diri kita, namun kekurangannya mungkin bagi saya terletak pada alur cerita yang melompat-lompat sehingga harus ada sedikit mikirnya untuk bisa merangkumnya agar Anda semua bisa menikmati film ini. Pesan yang dapat diambil dari cerita ini adalah tidak semua kebaikan berbuah kebaikan. Kadangkala kita sesekali harus bertindak untuk menjaga martabat dan kehormatan. Saya mewakili seluruh orang-orang tegar yang ada di seluruh dunia pamit undur diri. Wassalam.